Setelah tadi kita membahas mengenai strategi expand total market, berikut ini merupakan lanjutan dari strategi yang dilakukan oleh market leader, yang merupakan strategi dengan protect market share. Yang pertama adalah proactive marketing. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kita dapat membedakan antara pemasaran responsif, pemasaran antisipatif, dan pemasaran kreatif. Pemasaran proaktif juga dikenal sebagai pemasaran prediktif, memungkinkan pemasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggali kebutuhan laten dan memprediksi tindakan di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan analisis data untuk mempelajari perilaku konsumen. Sebuah perusahaan membutuhkan dua keterampilan proaktif. Yang pertama, responsive anticipation. Untuk melihat tulisan di dinding, seperti ketika IBM berubah dari produsen perangkat keras menjadi bisnis jasa. Yang kedua, creative anticipation, untuk merancang solusi inovatif. Perlu dicatat bahwa antisipasi responsif dilakukan sebelum perubahan terjadi, sementara respon reaktif terjadi setelah perubahan terjadi. Contoh, Accenture menyatakan bahwa 10 tren konsumen yang mencakup bidang-bidang seperti e-commerce, media sosial, dan keinginan untuk mengekspresikan individualitas akan menghasilkan peluang pasar senilai 2% triliun untuk tahun 2013 dan 2016. Yang berikutnya adalah defensive marketing. Berikut ini strateginya. Yang pertama ada position defense, buat benteng yang kuat atau membuat brand superior yang tidak dapat dikalahkan pesaing. Yang kedua adalah flank defense, menutup segala kelemahan diri, membuat produk yang berhubungan dengan produk yang sudah dihasilkan. Yang ketiga adalah preemptive defense atau pertahanan mendahului dengan membanjiri pasar dengan berbagai variasi produk atau mengepung pasar sebelum pesaing melakukan serangan. Yang keempat adalah counter offensive defense, serangan balik. Ketika diserang, umumnya market leader akan merespon dengan serangan balasan. Yang kelima adalah mobile defense, di mana dia membuka teritori baru dengan market broadening atau market diversifikasi. Yang keenam adalah contraction defense. Ketika market leader berpikir bahwa mereka tidak dapat bertahan di semua wilayah, tindakan terbaiknya adalah menarik diri dengan mengurangi variasi produk. Nah, ini yang berikutnya adalah market challenger strategi. Strategi yang pertama adalah frontal attack. Pesaing akan menang jika memiliki sumber daya yang lebih baik dari harga dan kualitasnya baik, serta harganya murah. Yang kedua, mengikuti strategi STP atau 4P. Bisa menyerang market leader atau perusahaan selevel atau perusahaan lebih kecil. Yang kedua adalah flank attack, serangan sisi lemah atau rusuk, memasuki segmen yang belum dimasuki. Kelebihan kita adalah melawan kelemahan pesaing. Yang ketiga adalah encirclement attack, serangan mengepung, membanjiri pasar dengan variasi produk. Yang keempat adalah bypass attack, serangan pintas atau mendahului dengan diversifikasi dan inovasi. Yang kelima adalah guerrilla attack, serangan-serangan kecil di wilayah musuh guna mengalihkan perhatian. Strategi dari market follower strategi. Yang pertama adalah counterfeiter, dengan mereka membuat barang palsu, meniru dari market leader, lalu menjualnya lewat black market. Ini merupakan sangat tidak bermoral. Yang kedua adalah cloner, menjiplak atau mengikuti semua strategi pesaing, contohnya kamuflase marketing. Yang ketiga adalah imitator, meniru market leader hanya di beberapa hal saja, tetapi masih memiliki keunikan sendiri, contohnya perusahaan Wings. Yang keempat adalah adapter, mengikuti strategi pemimpin lalu mengadaptasikannya dengan pasar, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Strategi berikutnya adalah dari market niche, di mana hal yang bisa dilakukan adalah pertama dengan membuat celah, yang kedua mengekspansi celah yang telah dibuat, dan ketiga kita jaga celah tersebut. Strategi market niche akan berjalan dengan baik jika yang pertama, market size cukup besar dan daya beli masyarakat cukup tinggi. Yang kedua, pasar tersebut memiliki potensi yang berkembang. Yang ketiga, relung pasar tersebut diabaikan oleh perusahaan besar. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Yang kelima, perusahaan mampu mempertahankan diri pesaingnya dengan cara membangun brand image yang baik.